Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang curah hujan dan iklim aldeman. Nah, pada materi pertama kita akan membahas pengertian curah hujan. Berdasarkan pengertiannya, curah hujan adalah jumlah hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Untuk menentukan besarnya curah hujan, kalian membutuhkan suatu alat ukur nih guys. Alat pengukur curah hujan disebut dengan fluviograf dan satuan curah hujan yang biasanya digunakan adalah milimeter atau mm. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hujan. Jadi macam-macam hujan itu di sini kita menjelaskan 3, yaitu frontal, zenital, dan orografi. Apa sih hujan frontal, zenital, dan orografi? Yang pertama kita akan membahas hujan frontal. Hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara hangat yang cukup besar dengan massa udara dingin yang cukup besar juga. Dari pertemuan itulah, maka hujan ini dinamakan dengan hujan frontal. Selain itu, pertemuan antara dua massa itu juga menyebabkan terjadinya turbulensi. Bukan hanya dapat terjadi turbulensi saja, tetapi hujan frontal yang berasal dari pertemuan antara dua massa juga bisa menyebabkan suhu berubah menjadi dingin secara mendadak. Kemudian dari suhu yang sangat dingin itu menghasilkan kondensasi dan menghasilkan hujan frontal. Hujan frontal bisa dibilang cukup berbahaya karena bisa menghasilkan petir secara bersamaan dalam bentuk. Adapun lamanya hujan frontal ini diperkirakan dapat bertahan selama beberapa menit atau bahkan bisa terjadi sampai beberapa jam. Sedangkan wilayah atau daerah yang sering terjadi hujan frontal adalah daerah dengan lintang-lintang sedang. Oleh sebab itu, ketika hujan frontal terjadi, sebaiknya kita segera mencari tempat untuk berteduh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang hujan zenital. Hujan zenital merupakan hujan yang terjadi di siang hari saat matahari berada hampir tepat di atas kepala. Kondisi matahari seperti ini disebut dengan zenith. Itulah alasan mengapa hujan ini bernama hujan zenital. Kemudian kita akan membahas hujan orografis. Curah hujan geologis atau orografis terjadi di sisi angin pegunungan dan disebabkan oleh pergerakan skala besar udara lembab di atas pegunungan, sehingga mengakibatkan pendinginan dan kondensasi adiabatik. Di daerah pegunungan biasanya memiliki angin yang relatif stabil, seperti angin pasat. Selain itu, daerah pegunungan juga memiliki iklim yang lebih basah dan seringkali lebih menonjol di sisi pegunungan yang melawan arah angin daripada di sisi arah angin. Hujan orografis adalah jenis hujan yang terjadi karena gerakan lurus ke atas angin yang mengandung uap air. Angin mengambil jalan naik ke daerah tinggi di gunung, suhu udara menjadi dingin, sehingga terjadi pengembunan uap air yang kemudian hujan turun di sekitar pegunungan. Hujan ini menyebabkan bayangan hujan. Materi selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi curah hujan. Besar kecilnya curah hujan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi curah hujan. Yang pertama yaitu jarak dari sumber air, kemudian suhu tanah dan perairan. Yang ketiga arah angin, dan yang keempat garis lintang. Yang kelima luas daratan. Yang keenam ketinggian, dan yang terakhir deretan pegunungan. Materi yang terakhir yaitu tipe curah hujan. Berdasarkan pola umum terjadinya, terdapat 3 tipe curah hujan di Indonesia, yakni tipe ekuatorial, tipe monsun, dan tipe lokal. Yang pertama, tipe ekuatorial. Ekuatorial merupakan tipe curah hujan dengan pola bimodal.
Umumnya terjadi sekitar bulan Maret dan Oktober. Yang kedua, tipe monsun. Tipe curah hujan berikutnya adalah monsun. Curah hujan satu ini memiliki pola unimodal, di mana bulan Juni, Juli, dan Agustus terjadi musim kering, sedangkan bulan Desember, Januari, dan Februari terjadi bulan basah. Kemudian 6 bulan sisanya merupakan periode peralihan atau pancaroba. Dan yang terakhir yaitu tipe lokal. Tipe curah hujan satu ini mirip dengan monsun, yakni memiliki pola unimodal. Namun bentuknya berlawanan dengan monsun. Adapun wilayah yang termasuk tipe lokal yaitu Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Maluku, dan Kalimantan Utara. Sekarang kita akan belajar tentang iklim all-demand. Mulai dari pengertian iklim all-demand. Iklim all-demand adalah klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Jenis klasifikasi iklim ini masih tergolong baru di Indonesia. Maka dari itu, dalam beberapa hal masih dibutuhkan diskusi dan penelitian lebih lanjut mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria klasifikasi yang didasarkan pada perhitungan bulan. Adapun kriteria dalam klasifikasi ini didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering atau BK, dengan batasan yang memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Bulan kering atau BK adalah bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm. Yang kedua, bulan basah atau BB adalah bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Yang ketiga, bulan lembab atau BL adalah bulan dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm. Dalam pengklasifikasian tersebut, iklim all-demand memakai ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut. Jenis klasifikasi iklim all-demand ini dibagi menjadi 5 kategori. Di antaranya 1. Tipe A, bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Yang kedua, tipe B, bulan basah secara berturut-turut antara 7-9 bulan. Yang ketiga, tipe C, bulan basah secara berturut-turut antara 5-6 bulan. Yang keempat, tipe D, bulan basah secara berturut-turut 3-4 bulan. Dan yang terakhir, tipe E, bulan basah yang terjadi kurang dari 3 bulan. Lanjut, kita akan membahas tentang manfaat iklim all-demand. Jadi, apa sih manfaat iklim all-demand? Ada beberapa manfaat iklim all-demand lainnya yang penting diketahui. Antara lain, 1. Iklim all-demand dapat mempengaruhi dalam sebuah produksi, yaitu seorang pertanian. Yang kedua, kehidupan pada suatu manusia lebih senang hidup karena terlalu panas. Yang ketiga, dapat melakukan kegiatan di bidang pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir, cocok untuk tanaman yang meliputi karet, kelapa sawit, dan cengkeh.